dari keluarga Dominikus Supriyanto Penggawa untuk keluarga Emil Beatus Mayoro Pipojo Katarina Maria Suratila Yohanes Suparno dari keluarga Sumardi Francisca Marsanti dari keluarga Sanjaya untuk arwah Yosef Wijo Ciko Wiono Elizabeth Sukramia Maria Mujina. Gereja Katolik Roma sejak abad ke-9, dan gagasan ini atau peringatan ini terinspirasi oleh tradisi monastik Irlandia yang memutuskan satu hari penuh agar setiap orang beriman mendoakan jiwa-jiwa orang yang sudah meninggal. Iman akan persekutuan para kudus mengingatkan kita kepada saudari-saudara kita yang belum masuk. Sesudah itu, mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tibalah kesudahan, yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah. Semua orang beriman pada sore hari ini ada cukup banyak bahan perenungan yang bisa kita kembangkan, entah itu informatif ataupun juga reflektif atau macam-macam. Maka semoga apa yang saya sampaikan sore hari ini bisa sedikit menambah pengetahuan iman kita atau pengetahuan kita tentang tata cara Katolik yang kita pilih sebagai agama kita bersama. Maka beberapa hal yang mau saya sampaikan, Bapak Ibu, tidak semuanya sudah definitif. Bapak Ibu tentunya masih ada kurangnya pemahaman saya, maka kalau ada kurangnya nanti kita bisa cari dari penjelasan yang lain. Tetapi sekurang-kurangnya yang saya sampaikan semoga menjadi memberi sedikit gambaran. Yang pertama, Bapak Ibu, di paroki kita selama peringatan arwah semua orang beriman, beberapa waktu saya di sini, 4 tahun saya di sini, maka yang praktik yang kadang-kala terjadi adalah ada lingkungan-lingkungan yang menghendaki adanya perayaan Ekaristi peringatan arwah semua orang beriman yang dilakukan di lingkungan, lalu dilakukannya di luar tanggal 2 November misalnya. Nah, pertanyaannya adalah boleh atau tidak boleh? Kalau itu diskusinya akan lama sekali Bapak Ibu. Tetapi bacaan-bacaan hari ini dan peringatan hari ini mengajak kita memahaminya pakai kacamata rohani, pakai kacamata mistik. Maka bacaan Injil tadi tidak diambil dari Matius, Markus, Lukas, ya, diambil dari 3 Injil itu, tetapi diambil dari Yohanes yang notabene adalah Injil mistik. Jadi kita kalau melihat perayaan ini pakai kacamata mistik, jangan pakai kacamata manusiawi belaka, lalu menawar, kan Tuhan besok juga ada, sampai tahun depan Tuhan juga ada. Tuhan kan selalu mendengarkan doa muda-muda itu. Nah, kalau itu rasa-rasanya ada yang sedikit berbeda dari sudut titik tolak kita memahami peringatan hari ini. Maka kalau kita mau melihat peringatan hari ini dengan kacamata mistik,
maka dalam tradisi gereja dikatakan bahkan supaya semua perayaan arwah orang beriman itu difokuskan pada tanggal 2. Dengan usaha itu pula Bapak Ibu, dalam dokumen-dokumen gereja dikatakan bahkan setiap pastor itu boleh merayakan Ekaristi pada tanggal 2 ini, peringatan arwah semua orang beriman, maksimal 3 kali. Jadi supaya peringatannya bisa di tanggal 2, maka setiap pastor boleh bisa sampai 3 kali. Supaya kebutuhan umat untuk berdoa bagi arwah saudari-saudari yang meninggal bisa diladeni pada tanggal 2. Mudah-mudahan itu. Maka semuanya difokuskan di sini. Nah, sekarang kacamata mistiknya di mana? Bapak Ibu kalau mau dan saudari-saudara mau melihat atau sedikit memahami gambaran kacamata mistik itu bagaimana, lihat di YouTube. Saya tidak sedang endorse Bapak Ibu, tetapi lihat di YouTube, lalu lihat tayangannya Sarah Wijayanto, itu saja. Monggo dipersani. Maka di sana kita akan mendapat pengalaman mistik, pengalaman rohani, pengalaman melihat dengan kacamata tidak kacamata indrawi. Maka ketika orang beriman bersama-sama, beriman loh Bapak Ibu, tidak hanya sekedar orang yang ingin sembahyang, tetapi orang yang beriman sungguh-sungguh terhadap kebangkitan badan, misalnya hidup kekal. Dan kalau mereka berdoa bersama-sama pada kesempatan yang sama, maka akan, sekali lagi kata-kata saya mungkin tidak terlalu tepat, akan memberi daya energi yang besar yang menggerakkan jiwa-jiwa orang yang meninggal itu untuk kemudian melepaskan diri dari segala hambatan-hambatan yang masih dia bawa, kenangan-kenangan buruk yang masih dia bawa, untuk akhirnya yakin bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan itu menerima. Mengapa? Karena kita yang hidup, yang belum melihat Tuhan ini, bersama-sama berdoa dengan daya iman dan dalam kesatuan gereja. Maka kacamata mistiknya di sana. Maka kita perlu juga mengingat syahadat yang panjang sebagai kesatuan. Maka kalau semua orang beriman Katolik pada momen yang sama, pada hari yang sama berdoa untuk intensi arwah, maka daya jiwa itulah yang kita kirim kepada mereka yang sudah meninggal. Mau diukur dayanya sebesar apa, nggak ada alat ukurnya Bapak Ibu. Sekali lagi itu pakai kacamata mistik. Maka bacaan hari ini Yohanes. Anda boleh percaya, boleh tidak percaya, tetapi kalau kita mengimani iman kekristenan dan memahami kacamata mistik, maka bacaan hari ini relevan. Maka peringatan kemudian di pool di tanggal 2, bahkan boleh misa sampai 6 kali Bapak Ibu. Maka besok pengurus Dewan Paroki yang baru boleh merencanakan sejak awal tanggal 2 November 2024 Ekaristi peringatan arwah semua orang beriman tidak hanya 2 kali, bahkan menurut ajaran gereja supaya semua umat terladeni hari itu, tapi ngumpul di gereja 6 kali. Maka kalau pastornya di Prenggolayan 2, kalau besok pastornya di sini 3, 9 kali. Kalau pastor di sini ada 4, 12 kali. Kantong di PT mawon Bapak Ibu. Supaya apa? Semua daya rohaninya kumpul jadi satu. Nah kok matematis banget? Nah persoalannya bukan matematis banget Bapak Ibu. Sekali lagi kita perlu melihatnya dari kacamata dengan menggunakan kacamata mistik. Mudah-mudahan itu. Apakah mendoakan di hari lain nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Tetapi dayanya kalau dia dari sana menjadi lebih di bawah. Karena tidak semua daya rohani orang beriman dikumpulkan jadi satu. Kira-kira kapan Bapak Ibu kata-kata yang bisa saya sampaikan terkait mengapa kami di Paroki Prenggolayan senantiasa mengajak Bapak Ibu memperingatinya, mengetinya jadi satu di tanggal 2. Bukan karena kami mau misa Bapak Ibu di hari-hari yang lain, bukan. Tetapi ajaran gereja mengajak kita secara rohani melihat ketika kita berkumpul sebagai satu keluarga, gereja satu kudus Katolik Apostolik, tulisannya masih tertulis di situ. Kalau Bapak Ibu mirsani, gereja yang satu kudus Katolik Apostolik, kalau kita berdoa bareng-bareng dengan iman yang sama, maka daya ilahi, daya rohani yang besar kita kirim, lalu mereka yang meninggal akan tersentuh dengan hal itu. Di hari yang lain, ya ada daya rohaninya, tapi kata YouTube kecil, itu saja.
Kalau tidak percaya ya nanti diskusi dengan yang bikin konten di YouTube. Begitu. Itu kurang lebih Bapak Ibu. Kalau kita pakai bahasa yang lebih populer, kalau Bapak Ibu ingin mendapat semacam dasar pemahaman dari gagasan-gagasan yang ada banyak di media sosial. Itu yang pertama. Mengapa perayaan peringatan arwah semua orang beriman difokuskan di satu hari? Di hari yang lain apakah doanya tidak terkabul? Ya terkabul, tapi gagasannya di sana. Satu gereja, lalu daya rohani yang kita kirim tidak akan sama besarnya kalau tidak berkumpul dalam komunitas yang besar sebagai orang beriman Kristen. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, para saudari dan saudara, di dalam bacaan-bacaan hari ini ada beberapa catatan yang disampaikan kepada kita semua. Yang pertama, dalam kitab Makabe diceritakan tentang mengapa kita merayakan peringatan arwah semua orang beriman. Kalau Yudas Makabe menceritakan pengalaman akan keyakinan terhadap kebangkitan. Makabe meyakini adanya kebangkitan meskipun dia belum pernah melihat orang yang bangkit dari antara orang mati, tetapi mereka yakin bahwa ada kebangkitan. Dan tentunya Yudas mendengar dari gagasan-gagasan kerohanian orang-orang pada zaman itu yang bisa melihat di luar penglihatan indrawi manusia belaka, melihat ada orang yang bisa bangkit. Dan bacaan Injil dan bacaan kedua hari ini kemudian menjadi semacam peneguh. Ternyata iman akan kebangkitan itu bukan keyakinan yang omong kosong, bukan sekedar iman yang hampa, bukan sekedar pikiran orang Katolik belaka, bukan hanya buatan-buatan semata, tetapi karena dalam kesaksian kitab suci ada orang yang memang sudah mati dan bangkit kembali. Dan Tuhan Yesus telah menolong. Bacaan kedua dan bacaan Injil tadi mengatakan Tuhan Yesus sudah mengantisipasi. Tuhan Yesus sudah menjadi buah sulung kebangkitan. Maka kalau ada yang dibangkitkan dan kita percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, maka kita yang percaya kepadanya akan turut dibangkitkan juga. Maka gagasannya bacaan-bacaan hari ini mengingatkan kita kebangkitan itu real. Nah, realnya tentunya tidak tentunya beda dengan yang mungkin kita pikirkan. Tetapi kebangkitan itu ada karena Kristus sendiri bangkit. Kita tidak bisa melihat, tetapi Yesus bangkit. Dalam peristiwa kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus tidak ada yang melihat Yesus bangkit, tetapi mereka melihat kubur kosong, maka pasti bangkit. Kemungkinannya hanya dua, jenazahnya dicuri atau jenazahnya dibangkitkan. Dan tidak ada yang mencuri, tetapi berarti pilihannya satu, dia bangkit. Tidak ada bukti, tetapi kita hanya bisa percaya karena kita mengimani Kristus, maka kebangkitan itu ada sungguh. Menjadi berjarak bagi kita sebagai orang beriman pengalaman akan kebangkitan karena kita tidak begitu akrab dengan katakanlah hal-hal yang rohani dalam kehidupan kita setiap hari. Kita lebih aktif, kita lebih dekat dengan pengalaman-pengalaman hidup, kesibukan, pekerjaan, dan macam-macam. Tetapi bagi mereka yang lebih kenal, lebih akrab dengan peristiwa kematian, maka kebangkitan itu menjadi sesuatu yang tidak mungkin tidak terjadi. Maka Bapak Ibu kalau ingin mendengar kesaksian tentang bagaimanakah kebangkitan, seperti apakah situasi orang bangkit dan macam-macam, maka ada baiknya kadang-kala kita bertanya mungkin bukan kepada saya, tetapi kepada juru kunci kuburan. Mengapa? Karena mereka yang paling akrab dengan peristiwa kematian. Kalau kita tanya pada guru yang akrabnya dengan murid di kelas, mereka tidak akan bisa menceritakan secara
menggugah perasaan pengalaman bangkit itu seperti apa. Maka kalau panjenengan pengen ngersake perso pengalaman bangkit itu seperti apa, situasi orang yang dibangkitkan itu seperti apa, di sekitar kita itu ada juru bicara yang mungkin bisa diandalkan. Maka nanti saya sarankan setelah misa jenengan madosi Mbah Oter, Bapak Ibu, juru kunci mapan di depan gereja kita itu. Nah, dia lebih akrab dengan kematian, maka dia pasti bisa menceritakan seperti apa peristiwa roh itu dibangkitkan, roh itu ditarik ke atas, karena itu pekerjaan dia setiap hari. Saya tidak bekerja dengan orang mati, maka saya tidak tahu. Maka kalau Anda pengen perso, jangan tanya kepada saya, tetapi kita punya narasumber yang terpercaya di depan sana. Maka kalau Anda yang tidak percaya kebangkitan, saya sarankan nanti setelah pulang ini datang ke sana, mengguru dengan Mbah Oter. Saya itu Bapak Ibu akan mendapat penjelasan yang jauh lebih menggerakkan hati daripada yang saya berikan pada sore hari ini. Itu yang kedua, kita percaya kebangkitan itu ada karena Tuhan kita lebih dahulu bangkit. Kalau ternyata dia tidak bangkit, maka ya sudah, sia-sia saja kepercayaan kita kepadanya. Tetapi rasa-rasanya iman kita tidak sia-sia, karena pada keyakinan-keyakinan asali masyarakat kita, orang-orang yang lebih tradisional beriman rupa-rupanya percaya roh ini tidak hilang, roh ini tidak lenyap, tetapi entah kemana ditarik ke atas dan sebagainya. Monggo panjenengan nanti punya kebebasan sangat luas untuk menggalinya lebih dalam supaya iman Katolik kita menjadi lebih berkembang. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu, para saudari dan saudara, kita rupa-rupanya punya persoalan. Persoalannya apa? Hari ini kita merayakan Ekaristi, peringatan arwah semua orang beriman. Persoalan besar pertama adalah dalam kepala orang Katolik umumnya, kalau kita mengatakan siapa orang beriman, siapa yang kita rayakan, siapa yang kita doakan, siapa yang kita peringati arwahnya pada kesempatan sore hari ini, pasti akan umum menjawab, ya sederek-sederek ingkang sampun sami baptis, saudari-saudara yang mengikuti Kristus. Itu jawaban yang umum kalau kita bertanya pada orang Katolik. Tapi kalau jawaban kita demikian, Bapak Ibu, rasa-rasanya kita menjelek-jelekan iman yang lain, Bapak Ibu. Lalu kita akan mengatakan orang yang beriman itu hanya orang yang beriman menurut tata cara Katolik. Tetapi orang yang beriman gadai iman kapitadosan dumateng Gusti melalui jalan lain, kita akan mengatakan dia tidak beriman. Maka bacaan hari ini dan peringatan hari ini rupa-rupanya mengajak kita berpikir sungguh secara reflektif. Kalau kita berdoa memperingati arwah semua orang beriman, sapa to janjane wong sing duweni iman kapitadosan? Apakah hanya orang Katolik? Semoga kita tidak berpikir sempit. Tetapi semua orang yang percaya kepada Tuhan itu orang beriman. Entah apapun jalannya, mereka beriman. Kalau kita hanya mengatakan saya hanya berdoa bagi orang yang beriman melalui Tuhan kita Yesus Kristus, maka rasa-rasanya peringatan hari ini harus diubah. Kita harus nyurati tahta suci, Bapak Ibu. Surat ini apa Bapak Ibu yang dipun serat Bapak Uskup Monsinyur Bapak Fransiskus, tolong dong peringatannya direvisi. Jangan hanya peringatan arwah semua orang beriman, tetapi ditulis lebih lengkap, lebih definitif. Peringatan arwah semua orang beriman melalui Yesus Kristus kepada Allah Tritunggal. Nah, kalau itu kita bisa hanya untuk kita sendiri dan untuk keluarga kita sendiri. Maka bacaan hari ini dan peringatan hari ini rupa-rupanya mengajak kita semakin menyadari rupa-rupanya peringatan arwah semua orang beriman tidak hanya diarahkan bagi orang yang beriman kepada Tuhan dalam tradisi gereja Katolik, tetapi siapapun yang beriman kepada Tuhan, meskipun Tuhannya belum dikenal, meskipun Tuhannya belum teridentifikasi, misalnya kalau Tuhan kita kan katanya sudah teridentifikasi Allah Tritunggal, Tuhan yang lain mungkin belum teridentifikasi. Kepada Tuhan yang dipercaya oleh orang-orang yang Tuhannya belum teridentifikasi pun mereka beriman.
dan kita berdoa untuk mereka juga. Maka semoga tahun depan, atau kalau kita masih punya kesempatan merayakannya lagi, karena kita tidak tahu apakah kita sampai tahun depan di peringatan yang sama ini, kita memperingati atau tahun depan kita diperingati, kita kan tidak tahu. Tetapi kalau kita masih mungkin memperingati lagi tahun depan tanggal 2, mari kita tuliskan juga dengan demikian saudari-saudara kita yang tidak Katolik, karena mereka beriman kepada Tuhan. Atau kalau mereka tidak mengimani Tuhan dengan 5 atau 6 agama yang diakui oleh negara Indonesia, mereka pun mengimani Tuhan dengan cara mereka masing-masing. Sekedar informatif dan semoga menjadi bahan reflektif bagi kita semua. Semoga di masa-masa yang akan datang, ketika kita memperingati arwah semua orang beriman, kita tidak ragu-ragu menulis orang-orang beragama lain, saudari-saudara kita yang Muslim misalnya, saudari-saudara kita atau sahabat kita atau siapapun yang kita kenal, yang Protestan misalnya, yang Buddha, yang Hindu, yang Kejawen, yang agama-agama suku, rasanya perlu kita sebut juga. Kalau kita benar-benar berdoa untuk arwah semua orang beriman, bukan hanya berdoa bagi arwah semua orang beriman Katolik belaka. Semoga 3 permenungan ini memberi sedikit informasi bagi kita sebagai orang beriman, agar segala perayaan iman kita menjadi lebih bermakna, bermanfaat bagi perkembangan hidup kita hari-hari selanjutnya. Nama Tuhan dimuliakan kini dan sepanjang segala masa. Akan kami taburkan di tempat peristirahatan terakhir saudari-saudara kami yang sudah meninggal. Semoga dengan memandang keindahan bunga-bunga ini, dengan menghirup bau harumnya, kami senantiasa diingatkan dan dibawa kepada keyakinan Tuhan yang menciptakan keindahan tidak akan memusnahkan. Tuhan yang menciptakan keindahan akan senantiasa merawat apapun yang telah Ia sediakan. Maka berkatilah bunga-bunga ini, semoga menjadi sarana bantu kami untuk kembali mengimani Engkau sebagai asal dan tujuan hidup setiap orang yang sudah meninggal, demi Kristus Tuhan kami. Tuhan sertamu. Kita semua dalam tugas, karya, dan pelayanan hidup kita di tengah keluarga, lingkungan, dan masyarakat, juga bunga-bunga yang akan kita taburkan sebagai peringatan penghormatan kepada saudari-saudara kita yang meninggal, diberkati oleh rahmat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan demikian ekaristi kita sore hari ini sudah selesai. Marilah kita pergi, kita diikuti